Selamat siang, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat gitu. Dan sehingga kita hari ini bisa mendapatkan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar dan mendapatkan beberapa informasi, bertukar pengetahuan terkait dengan bagaimana sih proses seleksi itu bisa dilakukan. Biar bibir saya bisa dibaca, kayaknya saya buka masker aja kali ya. Rada susah kayaknya nanti untuk bisa catch up dengan apa yang saya sampaikan. Baik, tadi sudah dikenalkan, saya Bay, saya saat ini sebagai Learning and Development and Recruitment Manager di KB Financial Multifinance atau mungkin di market lebih dikenal dengan Credit Plus. Saya di sini hari ini sekitar 20 menit ke depan saya akan sharing mengenai bagaimana sih proses seleksi itu dilaksanakan di berbagai macam perusahaan. Jadi rasanya di sini banyak yang sudah pernah mengikuti proses seleksi, tapi untuk yang belum pernah mengikuti, mungkin ini bisa jadi satu knowledge, bisa jadi satu pemahaman, bisa jadi satu hal yang baru yang bisa dipelajari bersama. Oke, ya kita masuk ke slide berikutnya. Ya, harapannya adalah setelah tadi juga sudah disampaikan, setelah kita menyelesaikan sesi ini, kita bisa mengetahui ada 4 goals, memberikan gambaran terkait proses umum seleksi pekerjaan, jadi seleksi dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, teman-teman tahu bahwa seleksi itu seperti apa sih, apa aja yang akan dilakukan, apa aja yang harus dipersiapkan, gitu, dan apa yang jadi notes dari setiap proses tersebut. Yang kedua, memberikan gambaran terkait apa saja yang harus disiapkan, dan yang ketiga, memberikan gambaran terkait proses interview dengan metode STAR. STAR ini nanti di belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Karina atau Mbak Rinci, gitu. STAR ini apa sih, dan gimana sih caranya kita melakukan proses interview yang semua orang bisa, atau para recruiter bisa dengan mudah bisa memahami. Itu yang terakhir, tentunya tips and trick akan dapat mengikuti seleksi pekerjaan dengan maksimal. Oke, tanpa kita tunda-tunda lagi, kita mulai saja. Yang pertama, ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin dapat sebuah konteks dulu. Saya ingin dapat kita semua bisa memahami dan apa yang ingin saya berikan juga mungkin akan lebih mudah nanti untuk teman-teman semua. Tolong di-scan dulu dong barcode-nya di sini. Setelah itu nanti kita masuk ke dalam Mentimeter, teman-teman nanti dipilih, di situ akan ada 2 pertanyaan, biar kita nanti secara kontekstual bisa sama-sama belajar, seenggaknya kita juga nanti bisa sama-sama mengikuti, biar enak juga. Yang pertama itu ada pertanyaan, pertanyaan pertama, apakah kamu sudah pernah mengikuti proses seleksi sebagai kandidat? Nah, biar enak nih, nanti saya akan lebih beratnya di mana penjelasannya, jadi monggo silahkan diisi semuanya. Apakah sudah pernah mengikuti seleksi kerja sebagai kandidat? Ya, masih bergerak terus angkanya. Nah, oke, mau di-show dulu. Tadi angkanya gimana? Yes. Ya, jadi kalau di sini secara sekilas 60-40-an ya, sekitar segitu. Jadi 40% dari seluruh dari teman-teman yang jadi peserta di sini sudah pernah mengikuti proses seleksi sebagai kandidat gitu. Mungkin ada yang sudah pernah berhasil, ada yang belum berhasil, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar nanti ya berikutnya. Tapi di sini juga ada 60 plus, 60 lebih yang belum pernah mengikuti proses seleksi. Nggak apa-apa, yang belum pernah mengikuti proses seleksi juga nanti akan mendapatkan beberapa informasi, gitu, beberapa pengetahuan yang mungkin jadi dasar ketika nanti udah di semester akhir, ketika nanti udah mulai mau masuk ke dunia kerja. Pertanyaan kedua, manakah tahap seleksi kerja yang menurut kamu paling sulit untuk dihadapi sebagai kandidat? Nah, ini juga pertanyaan yang cukup menarik, biar kita bisa tahu juga sebetulnya, wow,
Kaget. Ya, angkanya masih terus bergerak. Jadi masih ada beberapa yang, tapi ini cukup signifikan ya angkanya di interview HR sama interview user, ini dia lebih dari 60%. Ini jadi problems untuk teman-teman semua yang ikut di sini. Masih terus bertahan angkanya sekitar 60%-an. Medical check up rasanya nggak ada problems ya. Kita jadi ada bagi jadi 4, ada screening CV, assessment, apakah itu psychological test atau psikotes, apakah itu FGD, apakah itu assessment center, etc. dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa angkanya 22% itu problemsnya adalah ketika proses screening CV. Screening CV 22% itu artinya kan kalau ada yang pakai ATS, berarti bagaimana cara untuk mengisi di ATS-nya. Kalau ada yang menuliskan CV, berarti ada yang mengisi CV-nya akan seperti apa. Yang kedua, kalau kita bicara tentang assessment, assessment ini mengerjakan tes psikologi, mengikuti FGD atau mengikuti assessment center dan lain-lainnya ya. Tapi kalau di sini yang paling jelas kita paling tinggi ini adalah problems di interview. Nah, ini sangat relevan dengan apa yang akan kita bahas nanti, bahwa teman-teman kita akan banyak sekali di belakang nanti membahas mengenai bagaimana cara teknik untuk menjawab ketika dalam proses interview. Oke, kita sudah dapat konteksnya, jadi gambarannya akan seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sesuai sekali, sekitar 60%. Teman-teman di sini memang problemsnya ada di interview. Kalau problemsnya di CV sih biasanya memang kalau belum diterima artinya belum sampai ke tahap interview. Biasanya akan seperti itu. Oke, next. Kita akan mulai. Saya akan coba memberikan sebuah konteks, sebuah gambaran bahwa journey dalam proses selection itu bagaimana sih. Tadi kalau kita bagi di dalam pertanyaannya adalah ada 4. Ada proses seleksi CV, yang kedua ada proses assessment center atau psychological test atau assessment ya. Yang ketiga itu ada proses interview, yang keempat itu ada mengenai yang keempat itu adalah medical check up gitu. Kita mulai dengan nomor 1. Nomor 1 screening CV. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tahapan yang pertama, screening CV, kalau tadi itu 22% ada problem di situ. Teman-teman, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Screening CV itu sebetulnya kita tidak perlu membuat CV yang luar biasa bagus, tapi on point aja. Cukup kita dengan memberikan informasi-informasi yang basic sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau teman-teman biasanya kan banyak melalui job street, apakah melalui website perusahaan, apakah nanti ada bisa juga melalui Kaliber, ya macam-macam ya, atau misalnya langsung ke website perusahaan dan itu masuk melalui ATS gitu. Rata-rata semua memang meminta beberapa informasi pribadi. Informasi pribadi itulah nanti yang harus dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Informasi pribadi ini apa aja sih? Selain data kita, selain profil kita, yang penting, yang mungkin saya akan highlight itu adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini yang seperti apa? Termasuk yang akan memberikan atau menjelaskan exposure pekerjaan yang pernah dialami sebelumnya. Nah, pekerjaan ini konteksnya seperti apa sih? Misalnya magang. Jadi kalau teman-teman sudah pernah magang sebelumnya, tuliskan aja waktu itu magang, ngapain, habis itu pernah bekerja sebagai apa atau di departemen apa, melakukan apa pada saat itu, atau terlibat dalam proyek apa. Itu akan jadi nilai jual sebetulnya. Ya, oke. Yang berikutnya adalah pengalaman organisasi. Kalau kita bicara pengalaman organisasi ini juga penting. Saat ini kalau kita berbicara mengenai konteks perusahaan kami di Credit Plus atau di KB Financial Multifinance, kalau kita buka lowongan untuk posisi MT atau manajemen trainee, ini salah satu syarat wajib. Jadi orang-orang atau kandidat pelamar yang punya pengalaman organisasi itu biasanya kita akan lebih menyukai, kita akan lebih memprioritaskan gitu. Nah, pertanyaannya adalah pengalaman organisasi itu seperti apa? Pengalaman organisasi itu sebetulnya adalah ketika teman-teman memang menjabat
di posisi tertentu di dalam organisasi. Jadi kalau misalnya saya anggota OSIS gitu, ya anggota OSIS semua rasanya anggota OSIS ya gitu. Saya anggota Senat, rata-rata semua juga anggota Senat gitu. Mungkin kepala divisi apa di Senat. Nah, itu mungkin jadi satu hal yang penting untuk bisa di-share di dalam CV sehingga orang dapat gambarannya bahwa memang ada aktivitas organisasi di situ. Nah, yang berikutnya yang penting itu adalah achievement atau keahlian yang dikuasai. Jadi ini dua hal ya. Pertama achievement, kalau kita bicara achievement artinya apa yang pernah dicapai. Achievement ini sangat personal. Jadi kalau teman-teman bilang saya bisa lulus dengan cepat, mungkin itu bisa dijadikan sebuah exposure gitu. Kalau misalnya CV-nya memang free format. Tapi kalau misalnya bentuknya di ATS dan itu tidak ada pilihan, ya mungkin itu nanti akan kita simpan untuk di proses interview. Itu atau keahlian-keahlian khusus. Kalau misalnya kita masuk ke dalam sebuah ATS atau let's say kalau kita bicara karir portal kayak Kaliber itu biasanya ada keahlian khusus memang yang diminta untuk diisi atau diarahkan untuk diisi. Contoh kalau misalnya teman-teman uh, melamar untuk posisi-posisi yang butuh teknik atau skill khusus, misalnya IT gitu, harus sudah menguasai bahasa pemrograman tertentu, itu biasanya kita bisa ikut di sana, ada tesnya bahkan di beberapa karir portal gitu. Setelah itu nanti baru kita akan bisa bilang bahwa kita punya keahlian tersebut. Gitu. Itu akan sangat menarik dan sangat-sangat memudahkan ketika ada di situ. Ya, berikutnya kita masuk ke dalam proses assessment. Ya, assessment. Ya, assessment kalau tadi di bawah 20% ya, ini akan jadi problem. Rasanya teman-teman semakin kesini, semakin saat ini lah ya, 5 tahun atau 3 tahun ke belakang, rasanya semua orang juga sudah udah bisa mendapatkan akses yang banyak terkait assessment, psikotes atau apapun itu, apakah assessment center atau FGD itu akan seperti apa. Jadi sudah cukup tahu, bisa tinggal googling, mudah untuk bisa mengerti. Tapi mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Kalau kita bicara psikotes ini bicaranya adalah untuk mengetahui potensi. Potensi itu biasanya itu akan ada mengenai intelijensi, mengenai kepribadian, mengenai sikap kerja, dan lain-lain. Gitu. Jadi itu memang akan dilihat bahwa teman-teman nanti akan warnanya seperti apa. Kalau tidak lulus psikotes, terus gimana Pak? Tadi yang di bawah 20%. Saya tidak lulus psikotes. Itu tandanya teman-teman ini memang tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi nggak perlu khawatir. Artinya, ada jabatan tertentu atau posisi tertentu yang teman-teman lebih cocok di sana. Jadi nggak perlu khawatir kalau di situ. Terus cari aja. Terus coba explore, dan yang paling penting adalah coba kenali diri sendiri, teman-teman itu lebih ada di mana. Gitu. Nah, yang kedua yang mungkin saya harus highlight, apakah psikotes itu memerlukan persiapan? Basically tidak memerlukan persiapan apapun. Yang paling penting kalau kita melakukan psikotes, apakah itu online atau offline? Kalau offline udah tentu jaringan. Nah, ini ini ketika kita kemarin 2020 ketemu pandemi, gitu semua orang menggunakan online test gitu. Masalah utama yang jadi highlight adalah koneksi internet. Gitu. Jadi teman-teman ketika melakukan proses seperti ini, melakukan online test udah pasti itu syarat utama. Pastikan jaringan internet, koneksi internetnya di rumah itu dalam keadaan baik dan siap. Gitu. Device-nya juga dalam keadaan baik dan siap. Gitu. Itu udah harus, wajib. Tuh. Kalau offline gimana? Apa yang perlu dilakukan? Kalau offline sudah pasti yang perlu dilakukan adalah istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya besoknya mau psikotes, udah harus siapkan dengan kondisi tubuh istirahat yang cukup, biar ketika besok melakukan psikotes bisa fit. Karena fit atau tidaknya kondisi itu akan mempengaruhi hasil. Walaupun tidak besar, tapi itu tetap akan mempengaruhi hasil gitu. Dan jangan sampai terlambat. Kalau terlambat masuk, udah pasti nanti panik dan hasilnya nanti akan berpengaruh di situ. Oke. Okay? Ya, berikutnya contoh lainnya ada beberapa perusahaan selain melakukan psikotes, dia bisa jadi bahasanya itu psikotes plus. Jadi psikotes plus FGD dia akan combine ya, ada psikotesnya, ada FGD-nya, terus ada beberapa bentuk assessment gitu. Ada juga yang full assessment center. Nah, bentuk assessment center atau psikotes plus ini biasanya nanti ada tambahan FGD. FGD itu seperti apa sih?
SGD itu sebetulnya simulasi, bisa FGD, bisa LGD ya disebutnya ya. Bisa fokus group discussion atau leaderless group discussion gitu. Biasanya itu ada di situ ada satu kasus atau business case yang diberikan kepada kalian masing-masing gitu. Setelah itu nanti teman-teman diminta untuk memecahkan masalah tersebut dan coba untuk mempresentasikan, mendiskusikan, habis itu memunculkan satu ide dalam bentuk kelompok gitu. Nah, sebetulnya seperti itu. Apa yang dilihat dari situ? Yang dilihat itu adalah kompetensi. Jadi kalau teman-teman tadi balik lagi ke screening CV, teman-teman itu sudah terbiasa untuk melakukan berorganisasi, biasanya sudah terbiasa tuh untuk berdiskusi. Kalaupun kalau saya lihat tadi dan saya tahu sebetulnya UNER ini banyak sekali program-programnya yang sebetulnya tidak hanya seorang atau perorangan, tapi banyak berinteraksi dengan orang lain, itu satu nilai plus, sehingga teman-teman nanti juga akan terbiasa untuk diskusi, komunikasi, dan berargumen dengan teman-teman. Nah, itu akan bagus sekali ketika kita berproses di FGD. Gitu. Nah, selain itu, kalau kita bicara assessment, satu lagi itu ada technical test. Contoh yang tadi misalnya untuk IT, habis itu teman-teman tadi di screening CV sudah mengisi punya keahlian satu bahasa pemrograman tertentu. Ada beberapa tempat justru dia akan melakukan tes. Atau misalnya seorang desainer biasanya akan tes gitu. Atau seorang diminta untuk jadi fotografer, dia juga akan tes untuk melakukan itu. Banyak jenis technical test yang memang diminta oleh beberapa perusahaan. Kalau konteksnya di kami, ada nggak? Ada. Di kita ada beberapa jabatan, terutama yang memang sangat-sangat syarat dengan hard skill. Jadi skill-skill yang memang udah jadi syarat minimum, itu kita berikan technical test. Contoh kalau misalnya orang tim dari legal, biasanya kita akan berikan kasus-kasus legal setelah itu untuk review dokumen-dokumen legalnya apa. Kalau misalnya dari accounting gitu, kita pasti akan tes beberapa cara untuk solve dari sisi accounting-nya gitu. Jadi memang setiap perusahaan mungkin berbeda-beda, tapi kalau di kami konteksnya kita akan ada technical test untuk hal tersebut gitu. Oke, nah ketiga. Nah, ketiga ini sebetulnya saya hanya akan mengulas sedikit. Saya akan memberikan perbedaan apa sih bedanya interview HR dengan user, tapi nanti mungkin akan lebih banyak digali oleh rekan saya, Mbak Karina, Mbak Rinci, di sesi kedua. Nah, biasanya di beberapa perusahaan itu akan ada dua jenis interview. Jenis interview pertama adalah preliminary interview, itu dilakukan oleh HR. Tugasnya adalah untuk melihat kompetensi. Jadi kalau tadi assessment itu ada untuk melihat potensi, ada yang melihat kompetensi, ada yang melihat aspek teknikal. Interview itu tugasnya adalah di HR itu untuk melihat hal-hal yang kaitan dengan kompetensi. Gitu. Jadi yang akan kita lihat kalau bicara kompetensi, yang akan kita lihat itu bagaimana sih drive-nya orang ini, apakah dia punya pengalaman melakukan sebuah analisa, dia bisa melihat satu hal dengan detail atau tidak, gitu. Dari berbagai teknik pertanyaan dan jawaban-jawaban yang teman-teman berikan, gitu. Nah, itu yang akan dilakukan oleh interview HR, gitu. Nah, yang kedua itu ada interview user. Nah, interview user itu adalah dari atasan langsung teman-teman nantinya. Kalau diterima, atasannya adalah orang yang menginterview itu. Nah, terus dia lebih banyak menggali apa? Ada dua hal. Dia bisa menggali kompetensi, artinya mirip dengan apa yang digali oleh HR. Ada juga dia nanti menggali hal-hal yang terkait dengan teknikal. Gitu. Jadi bisa dua hal tersebut. Tapi dua hal ini terpisahkan atau tidak? Kalau dalam interview sebetulnya tidak diberikan garis yang jelas, tapi sebetulnya itu akan saling terikat. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu dengan user, sudah pasti bicaranya kamu sudah pernah A, kamu sudah pernah B, gitu. Jadi lebih hal-hal yang kaitannya dengan teknikal sekali. Misalnya, contohnya kalau misalnya teman-teman apply untuk posisi uh, tim compliance atau tim legal, gitu. Pasti akan pertanyaannya adalah, kamu sudah pernah handling kasus seperti apa? Kamu sudah pernah beracara atau belum, gitu.
Kalau misalnya belum, beracara yang seperti apa yang sudah kamu pernah lakukan, gitu. Kamu pernah mendampingi hal yang kayak gimana? Secara teknikal akan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan muncul, gitu. Tapi dari pembukaan pertanyaan seperti itu mungkin nanti akan bergerak dan mengalir kepada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin akan lebih mendalam. Karena pertanyaan awal itu kaitan dengan teknikal itu biasanya hanya akan membukakan pintu untuk masuk ke pertanyaan-pertanyaan atau pengembangan-pengembangan berikutnya. Gitu. Oke. Nah, uh, sekarang kalau misalnya kita bicara interviewnya online atau offline, sama seperti tadi ya. Kalau online berarti jaringan, offline berarti ya tadi bagaimana mempersiapkan diri. Oke. Nah, saya lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu adalah reference check atau background check. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang sangat concern terhadap hal ini. Nah, ini kita zamannya saat ini udah zaman sosial media, teman-teman. Jadi ada dua biasanya yang dilakukan untuk reference check atau background check. Yang pertama adalah untuk melihat kalau misalnya teman-teman punya pekerjaan sebelumnya, nanti akan dicek pekerjaan sebelumnya itu seperti apa. Tujuannya apa? Untuk memverifikasi informasi-informasi tersebut. Gitu. Nah, yang kedua bisa juga dilakukan social media checking. Jadi teman-teman hati-hati nih, hati-hati ya kalau misalnya berbicara di sosial media. Saat ini banyak sekali perusahaan yang memang sudah melakukan background checking dengan cek di sosial media teman-teman sekalian gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman ngakalin dengan cara saya coba private, nah udah langsung fail gitu. Biasanya dia nggak mau capek-capek juga. Biasanya dia hanya akan minta satu kali, coba di unprivate dulu gitu atau di public dulu, karena dia akan cek gitu atau seperti apa. Nanti baru dia akan kalau misalnya tidak mengikuti, ya mungkin dia akan langsung pilih orang lain. Bisa seperti itu. Gitu. Nah, kalau di sisi kami, background check itu karena kita institusi atau industri keuangan, kita ada satu lagi, checking itu melalui terkait dengan hal-hal kaitan dengan keuangan. Jadi kayak BI checking, kita ada namanya SLIC, sistem informasi konsumen gitu. Ada juga Pevindo, ada juga kita cek macam-macam. Kita banyak checkingnya karena kita institusi keuangan, jadi kita wajib untuk melakukan tes tersebut atau checking tersebut karena memang ini juga mandatori dari regulator atau dari OJK. Tuh. Nah, itu kalau kita bicara reference check. Tujuannya apa? Untuk memverifikasi semua informasi yang teman-teman sampaikan di tahapan-tahapan sebelumnya. Proses kelima itu adalah medical check up. Kalau medical check up harusnya di usia teman-teman, kalau misalnya di banyaknya fresh graduate, masih pada sehat-sehat. Jadi pesan saya sih sering-sering olahraga, dijaga kesehatannya, gitu. Begadang boleh, tapi istirahat juga cukup, gitu. Sehingga nanti ketika medical check up juga jangan begadang atau medical check up. Jadi harus ada preparation-nya juga. Gitu. Nah, tahapan terakhir di dalam sebuah proses selection itu adalah offering dan hiring. Jadi kalau 5 tahapan sebelumnya itu teman-teman kesannya pasif, jadi diminta jadwal, setelah itu ketemu, ditanya-tanya, dan lain-lain. Ketika proses offering dan hiring, ini teman-teman yang lebih banyak punya say. Jadi di sini biasanya akan dapat informasi salary-nya berapa, benefit-nya berapa. Gitu. Nah, ini akan ada proses tersebut. Gitu. Jadi ada proses nego, saya maunya berapa, gitu, dan lain-lain. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya memang merasa yakin saya ada di angka berapa dan secara standar bagaimana, monggo disampaikan saja. Gitu. Tapi di sisi lain, perusahaan biasanya juga punya standar tertentu. Jadi dia bisa standarnya di standar angka tertentu dan dia akan bilang bahwa ini cukup atau tidak cukup. Begitu. Nah, teman-teman juga bisa tanya, bisa klarifikasi, bisa gali lebih dalam saya dapat benefit apa aja. Kadang-kadang kalau fresh graduate itu hanya langsung tertarik, benefitnya, salary-nya gitu. Tapi tidak memikirkan benefit. Nggak salah, tapi rasanya harus cukup balance untuk melihat salary-nya gimana, benefitnya seperti apa. Oke, nah itu adalah keseluruhan tahap selection proses. Jadi teman-teman, kalau tadi 60% belum tahu selection proses, nah teman-teman ketika nanti mulai daftar, dimanapun, rasanya semua tahapan ini ada. Ada yang screening CV-nya 1 kali, ada yang 2 kali.
Ada yang assessment center-nya itu 1 kali, ada yang 2 kali. Ada yang interviewnya 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang panel. 1 kali itu artinya satu HR sama usernya terpisah, ada yang disatukan dengan panel. Jadi ada HR, ada user. Jadi macam-macam. Variasinya banyak sekali. Tapi poin utamanya adalah 6 ini yang akan terjadi ketika teman-teman melakukan proses seleksi. Oke? Ya, kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman, selama proses ini, kalau misalnya ada yang mau bertanya, mau di kolom chat atau seperti apa, rasanya boleh-boleh aja, biar nanti kita lebih dapat informasi dan siapa tahu saya nanti bisa jawab ketika di sesi tanya jawab. Ya, oke. Saya lanjut kepada satu slide yang mungkin ini bisa jadi beberapa hal yang membumikan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ini fun fact dari sisi recruiter. Teman-teman, saya coba buka poin nomor 1 dulu. Ya, biasanya recruiter itu punya waktu untuk mendapatkan kesan satu CV itu hanya dalam waktu 5-7 detik saja. Jadi kesan pertama terhadap satu CV itu di 5-7 detik saja. Kalau kita bicara CV ini diterimanya adalah apakah hard copy atau soft copy, artinya free format. Jadi teman-teman, informasi itu jadi penting bagaimana peletakannya dan seefisien mungkin. Kalau saya sendiri sebagai recruiter, saya menerima CV, habis itu CV itu karena terlalu banyak yang akan teman-teman ceritakan dalam satu CV, bentuknya udah kayak makalah, lembarannya jadi ada 4 lembar, saya pasti pusing. Gitu. Jadi saya tipikal recruiter yang mungkin akan lebih nyaman dengan satu CV yang compact, full gitu. Ya, jadi ini dan compact artinya kalau misalnya di situ juga dituliskan CV ini apa tadi pengalaman bekerja punya, habis itu intern di HR, habis itu nggak tahu intern di HR itu luas. Jadi ada yang ngurusin rekrutmen, ada yang ngurusin organization-nya, ada yang ngurusin compensation and benefit gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung kalau misalnya teman-teman as HR generalis, nggak apa-apa tulis aja sebagai HR generalis melakukan apa pekerjaannya, mensupport di bagian mana, mungkin itu akan lebih enak. Jadi tuliskan rincian pekerjaannya pada saat intern itu apa, itu akan lebih mudah. Misalnya tadi lagi, ketika sebagai punya pengalaman organisasi, sampaikan aja di situ sebagai apa, itu akan lebih mudah. Ya, oke. Yang kedua, nah jawaban tidak relevan saat interview. Nah ini juga beberapa informasi disampaikan oleh kandidat cukup sulit untuk bisa dipahami. Jadi banyak sekali muter-muter gitu jawabannya. Kita coba lihat contoh ya. Ada sebuah video yang mungkin teman-teman cukup relate lah dengan video ini. Monggo silahkan di-play. Bisa kamu ceritakan tentang diri kamu? Baik, terima kasih Pak. Nama saya Agus. Saya lahir dan besar di Jakarta. SD saya di Jakarta Selatan. SMP saya di SMP. Wah, cerdas cermat, Pak. Kemudian pada saat SMA, Saya juga sering menang lomba debat ilmiah dan juga juara-juara lain. Itu saja Pak, terima kasih. oke. Ya, ya, ya. Ini salah satu sudut pandang as recruiter gitu. Kadang-kadang kita bertanya gitu ya. Coba ceritakan tentang diri kamu. Habis itu ceritanya bisa 20 menit sendiri. Nah, sebetulnya itu salah satu hal yang rasanya beberapa informasi itu nggak terlalu penting untuk bisa disampaikan di dalam proses interview. Jadi teman-teman coba jelaskan aja. Mungkin saya kasih contoh sedikit. Kalau misalnya pertanyaannya untuk rekrutmen proses pekerjaan di satu bidang tertentu, disampaikan aja. Saya lulusan dari mana, saya lulus selama berapa tahun, setelah itu saya punya pengalaman kerja di mana, pengalaman organisasi seperti apa. Terima kasih. Gitu. Cukup di situ aja. Karena konteks awalnya kita akan starting dari situ, biarkan recruiter nanti akan mengembangkan pertanyaannya. Biasanya ada beberapa recruiter bisa mulai masuk apakah dari pengalaman kerja atau pengalaman organisasi. Bisa seperti itu. Jadi nggak perlu jelasin dari SD, apalagi dari TK. Gitu. Saya TK di sini, Pak. Dari TK di sini, setelah itu saya pindah ke sini, Pak. Waduh, sayang sih. Karena balik lagi, kalau tadi kita bicara CV, hanya ada 5-7 detik dia punya waktu,
ketika kita bicara interview, first impression itu jadi satu hal yang penting. Tidak fair sih sebetulnya. Sejujurnya begitu. Ya, saya setuju bahwa itu tidak fair, tapi itu memang terjadi. Gitu. Jadi first impression dari seorang recruiter terhadap kandidat itu biasanya sangat-sangat mewarnai proses interview selanjutnya. Gitu. Ya. Oke, yang ketiga, minim informasi. Minim informasi ini coba kita play dulu deh, biar teman-teman bisa dapat konteksnya. Oke, mungkin kamu bisa jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan ini? Saya belum cari tahu banyak sih tentang pekerjaan ini, tapi karena salary dan juga benefitnya sesuai dengan saya, maka dari itu saya melamar di pekerjaan ini. Oke. Ya, nah itu minim informasi itu bicaranya adalah, jadi teman-teman, banyak sekali orang-orang yang apply terhadap satu posisi, itu sangat ekstrim ya. Contoh kalau di perusahaan kami, di satu posisi tertentu misalnya MT atau misalnya ada kata-kata administration, itu bisa ribuan yang apply. Banyak sekali gitu ya. Tapi masalahnya ketika kita sudah sort, ketika kita udah masuk ke proses interview, ketika kita tanya, apa yang kamu ketahui tentang jabatan ini? Kamu punya pengalaman apa address tuh jabatan ini? Bingung. Saya malah nggak ingat Pak, saya pernah apply. Wah, ini jadi hal-hal yang kadang-kadang suka ngebuat drop juga sih dari si recruiter gitu. Jadi teman-teman, rasanya penting ketika biasanya kan akan dibuat janji, ketika ada janji mungkin sedikitlah melakukan research terhadap satu hal. Paling penting adalah coba cari tahu dari website resmi perusahaan tersebut seperti apa. Oke, yang keempat, jawaban ideal normatif saat interview. Nah, ini jawaban ideal atau normatif saat interview itu biasanya banyak sekali interviewer bertanya mengenai apa sih yang apa kesulitan yang kamu lakukan ketika mengerjakan proyek A, apa kesulitan yang kamu hadapi ketika berusaha untuk menyelesaikan kuliah, misalnya kalau kamu belum pernah punya pengalaman gitu. Bagaimana kamu membagi waktu antara kuliah dengan organisasi, dan apa saja kesulitan-kesulitannya yang kamu hadapi saat itu, gitu. Ada hal-hal seperti itu biasanya ditanyakan. Yang membuat sulit biasanya saya tidak punya kesulitan, gitu. Bukannya nggak boleh tidak punya kesulitan, tapi rasanya hal tersebut ada beberapa hal yang mungkin bisa digali dan beberapa hal yang bisa jadi hal-hal yang kaitan dengan conversation gitu. Di conversation ketika kita melakukan interview itu akan sangat baik ketika ada hal-hal yang bisa kita bahas dan kita bicarakan bersama antara yang kandidat dengan recruiter. Kadang-kadang kalau misalnya memang benar-benar tidak ada masalah sama sekali, artinya kita bisa ganti dengan konteks situasi yang berbeda. Itu akan lebih mudah. Ya. Jadi balik lagi nanti kita akan bahas lebih banyak di sini ketika kita bicara STAR. Karena STAR itu S-nya adalah situation. Gitu. Nah, itu saja kalau dari sesi saya. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Karina. Cuman tadi mungkin dengar Pak Abe nyebutnya Mbak Rinci juga ya. Ya. Karena saya memang biasanya kalau di kantor itu lebih dikenalnya dengan nama Rinci. Nama Karina itu justru kurang populer di sini. Saya jarang nengok kalau misalkan dipanggil Karina justru. Oke, saya akan melanjutkan sesinya. Tadi teman-teman sudah mendengarkan paparan yang sangat menarik sekali tentang proses dari selection dan di mana salah satunya itu adalah proses interview. Dan interview ini juga tadi menariknya adalah jadi satu tahapan yang sebagian besar dari teman-teman itu bilang bahwa ini tahapan yang paling sulit ya. Gitu. Oke, nah. Mudah-mudahan paparan saya berikutnya akan membantu mempermudah teman-teman untuk menghadapi proses interview nanti ketika teman-teman mulai mencari pekerjaan. Ya, oke. Tadi juga sudah disebutkan interview dengan menggunakan metode STAR gitu.
bukan star bintang ya, tapi star apa? Tadi udah ada kebetannya sedikit tuh. S-nya itu situation. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut. Kalau misalkan bicara tadi metode STAR ini umumnya memang digunakan untuk yang namanya interview, sesuai judul nih, interview yang memang berbasis perilaku atau behavior based interview. Nah, behavior based interview ini sebenarnya jadi salah satu cara interview ya, teman-teman. Dan ini juga sudah cukup banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia gitu. Jadi metode yang akan saya sampaikan nanti itu harusnya relevan gitu ketika teman-teman menghadapi interview di berbagai perusahaan di sini. Gitu. Nah, kalau kita bicaranya interview berbasis perilaku, perilaku itu adalah artinya tindakan yang teman-teman lakukan seperti itu. Nah, ini yang kita lihat itu adalah dari sisi kompetensinya sebenarnya yang mau kita cari ya. Kan tadi kan dibilang kalau misalkan psikotes atau assessment itu melihat dari sisi potensi, jadi dari sisi kecerdasan, dari sisi kepribadian. Sedangkan kalau interview itu poin penilaian terbesarnya adalah ingin melihat kompetensi dari teman-teman sekalian. Kompetensi itu apa sih? Kalau teman-teman ini kan pasti senang browsing, googling, dan lain-lain ya. Kalau misalkan cari teman-teman kompetensi itu sebenarnya banyak sekali definisi yang ada gitu. Nah, saya ambil 2 contoh definisi yang juga memang khususnya dipergunakan di tempat kami ya, di Credit Plus. Yang pertama itu adalah kemampuan dalam menunjukkan perilaku yang mencerminkan efektivitas dalam mengaplikasikan keterampilan teman-teman, pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan, kemudian menggambarkan juga effort yang teman-teman lakukan, kemudian gimana sih pola pikir teman-teman itu dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Gitu. Atau ada juga yang bilang bahwa kompetensi itu adalah kita mau melihat kemampuan teman-teman dalam menampilkan perilaku efektif yang itu ditampilkan secara konsisten untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, menyelesaikan satu tugas, gitu. Seperti itu. Tapi benang merahnya, kalau bicara kompetensi, yang dinilai itu adalah kita melihat perilaku yang efektif. Gitu. Jadi tadi ya, makanya tadi interviewnya berbasis perilaku, ya memang karena yang mau kita lihat dari kompetensi itu memang dicerminkan oleh perilaku atau tindakan yang teman-teman lakukan. Nah, yang dibilang efektif itu apa ya? Artinya perilaku itu efektif untuk bisa menyelesaikan tugas atau situasi atau pekerjaan yang teman-teman hadapi. Nah, oleh karena itu penting nih buat para interviewer, buat kami-kami yang melakukan interview untuk melihat kualitas kandidat atau kualitas teman-teman melalui tindakan yang pernah teman-teman demonstrasikan di masa lalu. Nah, ini ada poin penting lagi, di masa lalu, teman-teman. Jadi, kita bicara perilaku ini bukan perilaku yang akan teman-teman lakukan ke depan, akan teman-teman lakukan ketika teman-teman diterima, bukan. Kompetensi ini justru bisa kita lihat dari tindakan atau pengalaman-pengalaman yang sudah pernah teman-teman tampilkan di situasi sebelumnya. Entah di situasi perkuliahan, entah di situasi kalau misalkan ada teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman bekerja atau magang, itu juga bisa. Situasi di organisasi, di kepanitiaan, atau mungkin teman-teman ada yang sudah coba wira swasta kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan, nah itu macam-macam. Tapi intinya adalah, ini bicaranya adalah kita akan menggali pengalaman teman-teman. Karena apa? Karena apa yang sudah teman-teman tampilkan di kehidupan teman-teman sebelumnya, itu secara ilmiah dengan menggunakan interview berbasis kompetensi ini, itu bisa memprediksi kira-kira teman-teman akan fit nggak ya, atau teman-teman akan bisa berhasil nggak ya menjalankan pekerjaan teman-teman di jabatan yang teman-teman lamar, gitu. Ya, makanya kita menggalinya ke pengalaman. Dan setelah kita lihat, ini akan menjadi pertimbangan dari interviewer dan menilai dan memutuskan apakah teman-teman fit nggak ya gitu dengan jabatan yang teman-teman lamar tadi gitu. Oke, nah ini nextnya kita bahas. Kan udah tahu ya kalau yang mau dicagali adalah pengalaman. Pengalaman saya banyak nih gitu. Terus gimana sih cara menceritakannya supaya interviewer ini cepat menangkap nih
Itu karena gini, kalau tadi ketika melihat CV itu hanya punya waktu 5-7 detik, kalau interview memang sebenarnya waktunya cukup lama ya. Kadang tuh rata-rata sekitar 1 sampai 1,5 jam. Gitu. Tapi pengalaman teman-teman kan bertahun-tahun ya ke belakang gitu. Jadi gimana caranya supaya dalam waktu yang singkat tadi 1 sampai 1,5 jam, interviewer ini bisa dapat mengenal teman-teman, menilai teman-teman, dan memutuskan bahwa oh anak ini, kandidat ini cocok atau tidak, bagus atau tidak gitu. Karena ya balik lagi yang akan diinterview itu kan juga tidak hanya 1 atau 2 kan gitu, bisa jadi lebih dari itu, sehingga memang teman-teman harus bisa mengkomunikasikan, menceritakan pengalaman tersebut dengan sistematis, dengan tepat dan mudah dipahami ya gitu, dan tentunya tadi relevan. Yang tadi sudah dibahas ya, jadi harus relevan dengan apa sih yang ditanyakan, atau relevan juga dengan jabatan. Kalau bisa cari pengalaman-pengalaman yang relevan dengan jabatan yang akan teman-teman lamar gitu. Nah, salah satu cara untuk mengkomunikasikan atau menceritakan pengalaman tadi dengan sistematis adalah dengan metode STAR gitu. Metode STAR ini apa sih gitu? Saya akan jelaskan, ini adalah singkatan dari beberapa hal. Yang pertama dari S-nya, situation. Nah, situation ini adalah situasi spesifik yang pada waktu itu teman-teman hadapi, atau tugas yang pada waktu kemarin itu teman-teman jalani. Nah, misalkan nih, pertanyaan-pertanyaan yang berbasis perilaku ini biasanya menggali mengenai prestasi apa sih teman-teman yang pernah teman-teman dapatkan di pengalaman sebelumnya, boleh di kuliah, boleh di organisasi atau di pekerjaan sebelumnya, atau misalkan juga tadi contohnya kendala apa aja sih teman-teman pernah menghadapi, tantangan apa selama perkuliahan atau selama bekerja sebelumnya, teman-teman pernah melakukan perbaikan apa saja, kemudian teman-teman pernah menghadapi situasi-situasi yang menantang atau yang berubah-berubah nggak gitu, boleh diceritakan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaannya. Untuk mulai menjawab, teman-teman bisa awali dengan teman-teman jelaskan dulu, berikan konteksnya atau situasinya. Misalkan nih, teman-teman ditanyain, boleh ceritakan kamu pernah punya prestasi terbaik apa sih sebelumnya? Gitu. Nah, di situation ini, teman-teman menceritakan situasinya. Misalkan, iya Pak, saya pernah punya prestasi, waktu itu saya bergabung dengan tim kepanitiaan untuk mengadakan pertandingan basket antar universitas di fakultas saya gitu. Nah, ini saya lakukan waktu itu semester 4 Pak. Nah, itu sekitar tahun 2019. Nah, itu adalah situasinya. Jadi prestasinya adalah dalam konteks teman-teman berada dalam kepanitiaan di mana teman-teman harus mengadakan event pertandingan basket antar universitas gitu. Itu yang pertama. Jadi didapatkan dulu, interviewer akan dapat terbayang situasinya seperti apa. Berikutnya, teman-teman lanjutkan dengan T. T itu adalah task. Task ini adalah tujuan atau hasil akhir yang harus teman-teman dapatkan di situasi tadi. Contohnya, kita sambung dengan situasi yang tadi. Tadi kan situasinya adalah panitia event pertandingan basket antar universitas. Nah, oke Pak, di kepanitiaan ini saya menjabat sebagai koordinator dana usaha. Saya dapat target waktu itu harus ngumpulin dana itu sampai 50 juta Pak. Gitu. Nah, di sini juga untuk bisa mencapai target ini saya dikasih tim, dikasih kewenangan buat mengelola tim kerja. Waktu itu anggotanya ada 4 orang, dan waktu itu kami punya waktu sekitar 5 bulan untuk mempersiapkan dan mendapatkan dana tersebut. Nah, di situ kelihatan tuh T-nya, tugasnya atau tujuannya adalah sebagai koordinator dana usaha, target teman-teman adalah mengumpulkan dana sebesar 50 juta gitu dalam waktu maksimal 5 bulan gitu. Nah, setelah itu poin yang paling penting kita lanjutkan dengan dengan A. Apa sih itu A? A itu adalah action. Nah, ini justru yang menjadi kunci dan harus paling clear teman-teman jelaskan. Karena di action ini
akan menceritakan hal-hal apa saja sih yang sudah teman-teman lakukan. Tindakan-tindakan apa saja yang sudah teman-teman lakukan pada S dan T tadi. Perilaku apa saja yang sudah teman-teman tampilkan pada S dan T tadi. Gitu. Balik lagi ya, perilaku, tindakan itu kan adalah kompetensinya. Gitu. Jadi di A ini adalah poin yang harus paling clear teman-teman jelaskan. Contohnya seperti apa? Kita lanjut lagi ke situasi yang tadi ya. Teman-teman sebagai koordinator Danus. Target 50 juta 5 bulan. Iya Pak, pada waktu itu pertama-tama saya bikin step kerjanya dulu Pak. Secara umum kira-kira untuk bisa mencapai target itu apa yang perlu dilakukan. Nah setelah itu saya mengadakan meeting dengan tim saya jelaskan gambaran garis besar langkah kerjanya seperti ini, kemudian kami bersama-sama menurunkan ke dalam aktivitas yang lebih detail lagi. Nah setelah itu saya dan tim, saya mengajak tim brainstorming, untuk menentukan untuk bisa dapat dana ini nih kita perlu ke perusahaan-perusahaan Pak gitu. Nah perusahaan apa-apa saja, perusahaan mana saja yang bisa kita kirimkan proposalnya gitu, yang bisa menjadi prospek nih untuk memberikan sponsor atau dana gitu. Dan selain itu juga ada alternatif cara-cara menggalang dana yang lain-lainnya. Nah setelah mendapatkan list aktivitasnya, saya membuat pembagian kerja gitu. Saya tadi punya 4 orang tim, saya bagi tim saya si A ini dia tugasnya adalah A B C D, kemudian dia harus ke perusahaan X misalkan. Kalau si B akan melakukan D F G, terus dia kemana dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu untuk saya bisa memastikan Pak, apakah progresnya seperti apa dari perusahaan mana yang sudah berhasil atau mana yang masih dalam proses atau kendalanya apa, saya bikin meeting rutin setiap hari Minggu atau meeting rutin mingguan atau dua mingguan. Saya bikin grup chat juga, kemudian saya juga bikin semacam dashboard untuk saya memantau progresnya tadi. Seperti itu Pak. Nah, dari sisi cerita banyak jumlah kalimatnya aja, dari ST sama A tadi paling banyak itu jumlah kalimatnya A gitu. Karena apa ya? Karena memang inilah yang akan menjadi jualan teman-teman gitu. Saya tuh pada situasi itu tuh sudah ngapain aja loh, saya udah begini gitu. Dan itu clear. Ya, se-clear apa, sespesifik apa ya contohnya seperti tadi gitu. Si A saya beri tugas gini. Kenapa begitu? Karena si A ini orangnya bla 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 gitu. Nah, jadi di situ interviewer akan dapat gambaran tanpa harus berada di samping teman-teman pada waktu itu, dengan mendengarkan cerita teman-teman. Interviewer tuh udah akan langsung bisa motret, oh oke, dia pada situasi tadi dikasih target seperti tadi, dia bisa melakukan bla 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 bla. Oke, tapi itu belum selesai. Nah, tadi ingat lagi perilaku efektif ya yang dicari. Efektif, bagaimana efektif untuk bisa mencapai atau menyelesaikan tugas. Nah, efektif ini ditentukan oleh R. R itu apa? R itu adalah result. Result dari atau hasil kerja dari usaha-usaha tindakan-tindakan yang tadi sudah teman-teman lakukan di A tadi. Gitu. Contohnya seperti apa? Kita lanjutkan tadi dengan kasus yang tadi. Oke Pak, hasilnya dari situ setelah saya melakukan hal-hal tadi, saya dalam waktu 4 bulan kami berhasil mengumpulkan dana sebanyak 55 juta. Gitu. Nah, itu adalah resultnya. Artinya apa? Di situ interviewer bisa capture, melihat bahwa dari target 50 juta dia bisa achieve lebih. Gitu. Oh, artinya bisa jadi efektif nih perilakunya. Gitu, teman-teman. Oke, itu adalah cara menceritakannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, situasinya bisa macam-macam ya. Kalau tadi event basket ini hanya contoh, tapi situasi ini bisa teman-teman ambil dari pengalaman teman-teman di apapun. Di perkuliahan tadi ya, perkuliahan, organisasi dan lain-lain gitu. Tinggal teman-teman pilih mana nih kira-kira pengalaman yang pengalaman keberhasilan teman-teman gitu. Kasihlah, bikinlah beberapa daftar gitu untuk persiapannya. Ya, oke. Nextnya itu adalah metodenya. Kemudian apa sih gimana supaya ini bisa lebih efektif dan efisien atau tips and triknya ya. Oke, yang pertama tipsnya adalah buat daftar pengalaman yang berkesan tadi. Gitu. Jadi kalau bisa teman-teman sudah siapkan di sebelumnya.
Pertama, tahu dulu jabatannya apa, pekerjaannya apa yang mau dilamar, terus gambaran pekerjaannya itu juga teman-teman harus tahu. Nah, teman-teman dari gambaran tadi pekerjaan yang begini, teman-teman bisa cari tahu pengalaman mana nih yang kira-kira berkesan, yang kira-kira tadi pengalamannya itu tindakan teman-teman menunjukkan keberhasilan gitu. Jadi ketika nanti teman-teman dan itu buatnya daftar ya kalau bisa, sehingga nanti ketika teman-teman ditanya, karena pertanyaan bisa apapun, nah teman-teman paling nggak sudah ready dengan beberapa situation yang kira-kira relevan. Yang kedua adalah gunakan kata saya bukan kami. Ini penting, kenapa? Karena yang interviewer akan lihat adalah kompetensi teman-teman gitu. Jadi tunjukkanlah peran kamu seperti apa. Kalau misalkan situasinya adalah tadi situasi dalam tim kerja, ya sebaiknya teman-teman tonjolkan peran teman-teman seperti apa gitu. Jadi hindari kata kami, karena kalau menggunakan kata kami, interviewer ini bisa jadi ambigu nih. Ini tindakan yang diambil memang dari anak ini atau dari teman-temannya gitu. Ya, jadi biasakan menggunakan kata saya bukan kami. Berikutnya adalah harus spesifik dan konkret. Nah, ini yang tadi spesifik konkret itu maksudnya tadi, kalau bisa sebutkan di semester berapa, di tahun berapa, kalau dapat target tuh sampai ada angka-angkanya berapa, kemudian membuat langkah-langkah kerjanya seperti apa, steppingnya seperti yang tadi, gitu. Nah, semakin spesifik dan konkret itu akan lebih cepat interviewer menangkap kompetensi teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah latihan, dan latihan. Kenapa perlu ini? Ya karena walaupun cerita teman-teman baik atau sudah lengkap dan lain-lain, kadangkala ada interviewer yang melihat dari sisi tadi first impression itu kan penting. Cara teman-teman menyampaikan selain sistematis juga apakah lancar, apakah jelas, belibet, ngalor ngidul dan lain-lain gitu, atau gugup gitu saking nervousnya. Nah, itu juga kadang-kadang bisa jadi mempengaruhi impresi teman-teman ke interviewer gitu. Jadi ada baiknya teman-teman latihan dulu ngomong di depan cermin, terutama untuk teman-teman yang mungkin merasa dirinya, oh saya nggak pedean nih, saya tuh suka gelagapan kalau presentasi di depan kelas. Nah, ada baiknya teman-teman latihan dulu, karena itu akan membantu menyiapkan mental teman-teman untuk menghadapi interview. Gitu. Oke, nah yang terakhir dari saya, tadi setelah teman-teman menceritakan, dapat tips and triknya, di dalam closing interview, teman-teman bisa meninggalkan kesan kepada interviewer. Nah, kesan apa sih yang bisa teman-teman tinggalkan? Yaitu adalah kesan bahwa teman-teman memang sungguh-sungguh, memang berminat untuk, memang serius untuk melamar pekerjaan itu. Gitu. Nah, ini bisa teman-teman tunjukkan dengan di akhir, biasanya kadang-kadang kalau di proses interview, setelah teman-teman digali panjang, lebar, dan segala macam, interviewer kadang memberikan kesempatan teman-teman, apakah ada yang mau Anda tanyakan? Nah, gunakan kesempatan itu untuk menunjukkan keseriusan teman-teman untuk bekerja. Caranya gimana? Teman-teman bisa menanyakan beberapa hal nih yang ada di sini. Kalian bisa tanyakan kualitas pekerja yang sebenarnya diharapkan seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa sampaikan juga kalau yang saya baca atau saya pahami dari brosurnya atau dari kualifikasi yang saya baca itu begini. Tapi mungkin lebih dalam lagi boleh dijelaskan seperti apa sih yang di-expect dari jabatan ini. Kemudian gambaran detail, tantangan di jabatan itu ada apa saja, kemudian budaya perusahaan itu juga bisa teman-teman tanyakan gitu. Kemudian tadi kalau keuntungan benefit, ini tadi ya sama juga dengan yang di awal, bukan hanya masalah gaji tapi benefit yang lain itu apa. Dan yang terakhir adalah proses selanjutnya. Ini juga tadi sudah dibahas. Ada perusahaan yang memang dengan clear, termasuk di kami ya, dengan clear menyampaikan tadi waktu tunggunya atau proses selanjutnya itu kapan dan lain-lain, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman dikasih kesempatan bertanya, tanyakan. Dan teman-teman merasa butuh itu, tanyakan. Proses selanjutnya kapan, jadi teman-teman bisa prepare untuk next-nya. Nah, ini selain, kalau misalkan teman-teman bertanya hal ini, ya kualitas, gambaran detail, tantangan budaya, sebenarnya selain menunjukkan itu teman-teman serius, ini juga bisa jadi jawaban yang disampaikan oleh interviewer bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk menilai juga apakah, oh kayaknya dengan ini artinya saya cocok nih, sesuai dengan apa yang memang saya cari
dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman juga dapat gambaran bukan hanya dari benefit dari sisi finansial juga, tapi dari lingkungan kerjanya seperti apa gitu. Oke, demikian dari saya paparannya. Saya